Pernah kepikiran nggak kalau kita membeli ETF emas di bursa, sebenarnya emas yang menjadi aset dasarnya ada di mana? Dan yang lebih penting, siapa yang memastikan emas tersebut benar-benar ada dan tercatat? Kita ulas yuk! ETF emas resmi hadir di Bursa Efek Indonesia pada 10 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan ke-49 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tapi ETF emas bukan sekedar produk yang bisa kita beli dan jual di bursa. ETF emas merupakan reksadana yang diperdagangkan di bursa dengan emas sebagai aset yang mendasarinya. Artinya, di balik produk yang kita lihat dan perdagangkan secara elektronik, terdapat emas fisik yang menjadi underlying-nya. Nah, bagaimana kepemilikannya dicatat? Disinilah Electronic Gold Receipt atau EGR berperan. EGR merupakan bukti kepemilikan emas dalam bentuk elektronik yang merepresentasikan emas secara fisik. Kepemilikan tersebut kemudian dicatat secara elektronik melalui infrastruktur KSEI, sehingga kepemilikan emas dapat diadministrasikan dalam sistem pasar modal. Jadi, ketika kita membeli ETF emas, sebenarnya ada aset fisik dan sistem pencatatan yang berada di belakang produk tersebut. Lalu, siapa yang menyediakan emasnya? Teknik Pegadaian berperan sebagai underlying provider ETF emas di Indonesia, termasuk menyediakan dan menyimpan emas yang menjadi dasar EGR. Tapi, ada hal yang perlu dibedakan. Pegadaian bukan penerbit ETF. Dalam struktur ETF, terdapat berbagai pihak dengan fungsi yang berbeda, termasuk manajer investasi, bank kustodian, dealer partisipan, KSEI, dan pihak-pihak lainnya. Masing-masing memiliki peran dalam memastikan produk dapat berjalan sesuai dengan struktur dan ketentuan yang berlaku. Lalu, bagaimana memastikan pencatatan elektronik tersebut sesuai dengan emas fisiknya? Disinilah infrastruktur pencatatan dan pengawasan menjadi penting. Emas fisik yang menjadi dasar EGR disimpan dan diadministrasikan, sementara kepemilikan EGR dapat dicatat secara elektronik. Pegadaian juga telah menjadi pemegang rekening KSEI, sehingga dapat melakukan pencatatan EGR melalui sistem CBES. Dengan mekanisme tersebut, pengelolaan ETF emas tidak hanya berbicara mengenai harga emas yang naik atau turun, tapi investor juga perlu memahami bagaimana aset dasarnya disimpan, bagaimana kepemilikannya dicatat, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat menjalankan fungsinya masing-masing. Hal penting dari sebuah instrumen adalah memahami aset yang mendasarinya, pihak yang menyediakan dan mengelolanya, bagaimana kepemilikannya dicatat, serta bagaimana ekosistem di belakangnya bekerja. Halo Sobat sendiri, setelah mengetahui bagaimana struktur ETF emas bekerja, apakah menurut Sobat ETF emas menarik untuk dipelajari lebih jauh? Tulis pendapat Sobat di kolom komentar ya! Untuk informasi seputar kompetensi dan sertifikasi profesi pasar modal, kunjungi lsmpm.com. Next, kita bahas apa lagi?